Di siang hari, seorang sersan tentara Jepang yang bernama Kadokawa terbangun dari parit pertahanan untuk bersiap menggempur tembok perbatasan kota Nanking, kota yang saat itu menjadi ibu kota negara Cina. Setelah Jepang berhasil masuk, ada beberapa petinggi militer Tiongkok yang melarikan diri. Hal tersebut memicu beberapa tentara Tiongkok memberontak ingin keluar dari kota itu. Namun tidak untuk Letnan Lu. Beliau memilih untuk mempertahankan kota dan menghadang para tentara Cina yang lain untuk tetap melawan pasukan Jepang. Walaupun upaya Letnan Lu dan beberapa rekannya sangatlah sia-sia. Sedangkan penduduk sipil yang selamat berbondong-bondong pergi ke zona yang lebih aman karena Jepang kini sudah menduduki seluruh bagian kota Nanking dan terus mencari sisa-sisa tentara Cina yang masih tersisa. Dan tak berselang lama, mereka melihat sebuah mobil melintas lalu menghentikannya. Dalam mobil tersebut ternyata terdapat seorang anggota partai Nazi Jerman yang dikirim untuk mengelola keamanan di kota Nanking. Dan sekretarisnya yang berasal dari Cina bernama Tuan Tang. Sedangkan bapak ini bernama Tuan Rup. Di dalam obrolannya, Tuan Rup meminta agar dirinya dipertemukan dengan perwira senior tentara Jepang. Selain itu, beliau juga menambahkan bahwa ini adalah zona aman yang hanya terdapat pengungsi di dalamnya. Sempat terjadi ketegangan di antara mereka, namun seketika mereda setelah Tuan Tang mengatakan yang intinya kita adalah teman. Setelah itu, permintaan Tuan Rup tak ditanggapi oleh tentara Jepang dan langsung pergi meninggalkannya. Kemudian para tentara ini menemukan sebuah gereja yang di dalamnya terdapat penduduk yang sedang mengungsi. Dirasa mencurigakan, salah satu anggota meminta bala bantuan untuk mencari keberadaan para tentara Cina yang mungkin berkamuflase di antara para pengungsi tersebut. Tak luput senjata ditembakkan ke atas sebagai peringatan. Satu demi satu penduduk diperiksa demi memastikan mereka tentara atau tidaknya. Lagi-lagi senjata ditembakkan ke atas agar warga tak melawan. Dan benar saja, mereka menemukan beberapa tentara Cina yang sedang menyamar sebagai pengungsi. Sedangkan di waktu yang sama, Kadokawa menembaki sebuah ruangan yang ternyata di dalamnya terdapat para gadis yang sedang bersembunyi. Betapa merasa bersalahnya ia ketika melihat gadis yang tak bersalah itu terbunuh karena ulahnya. Selanjutnya mereka merasa senang setelah berhasil melakukan penangkapan itu. Tapi perayaan tentara Jepang itu tak berlangsung lama setelah mereka mendapat prank dari tentara Cina yang bersembunyi di dalam tank yang tampak terbengkalai. Mereka dihujani timah panas dari belakang oleh tank tersebut, disusul lagi dari pasukan Letnan Lu yang berada di atas bangunan tempatnya bersembunyi dan terus-menerus menghajarnya dari berbagai sudut. Serangan mengejutkan dari pihak Cina itu membuat Jepang keteteran. Setelah itu, tim pasukan yang dipimpin oleh Letnan Lu turun ke bawah untuk memastikan kembali perihal tentara Jepang masih ada yang hidup atau tidaknya. Namun di lain sisi, seorang tentara Jepang yang berpura-pura mati ini mengendap-endap untuk mengambil sirine dan berhasil pula memanggil bala bantuan. Mendengar suara sirine itu, Letnan Lu sedikit mencoba untuk sejenak mengambil nafas dan berkata kepada timnya bahwa mereka tidak akan bertahan lebih lama lagi. Akan tetapi ia tak mau menyerah dengan keadaan. Ia terus memberi semangat kepada timnya untuk tidak menyerah begitu saja ke pihak Jepang. Walaupun harapan untuk menang tidak akan lagi memihak mereka. Dan dengan sisa amunisi maupun kekuatan yang ada, ia mencoba ingin melawan Jepang walaupun mereka tidak tahu berapa banyak lagi tentara Jepang yang akan datang. Serangan mortir terus-menerus dilontarkan, disusul dengan puluhan granat dari tentara Jepang. Serangan yang membabi buta itu membuat pasukan Letnan Lu tidak bisa berbuat banyak karena mereka kalah telak dalam segi jumlah personil maupun persenjataan. Jangankan kata tenang, di siang itu seisi kota yang ada hanyalah kehancuran. Dan setelah Jepang memenangkan pertempuran itu, mereka lanjut untuk menyusuri kota. Dan rupanya, Letnan Lu beserta pasukannya yang lain berhasil ditangkap hidup-hidup. Dan di hari ini pula, sebuah mimpi buruk akan datang menghampiri mereka.
Sedangkan Kadokawa yang sedang berjalan menyaksikan pemandangan yang cukup mengerikan, di mana para mayat bergeletakan di pinggir jalan, penjarahan, para gadis yang diseret, pemuda dieksekusi, dan kepala yang bergelantungan layaknya lampion. Selanjutnya, Letnan Lu dan para tentara Tiongkok yang tertangkap hidup-hidup tadi dibawa ke suatu tempat untuk dieksekusi, dan di tempat lain di waktu yang sama, tentara Jepang menggiring tawanan yang berjumlah ribuan itu ke pinggir sungai untuk dieksekusi, dan kebanyakan dari mereka adalah warga sipil yang tidak bersalah. Sedangkan di sebuah aula diperlihatkan bagaimana raut wajah malang yang seakan-akan tidak tahu lagi bagaimana caranya bisa berdamai dengan kematian. Mereka hanya bisa pasrah ketika maut akan datang menghampirinya. Kemudian bendera dikibarkan, petanda eksekusi massal akan segera dimulai. Setelah itu, para tawanan diminta untuk menghadap ke belakang. Lalu ditusuk menggunakan bayonet, dikubur hidup-hidup, dan yang lebih menyayat nurani kita sebagai manusia ketika mereka membakar hidup-hidup para tawanan yang berada di gedung aula tadi. Kini giliran pasukan Letnan Lu dan tentara lain yang juga tertangkap di kota mereka sendiri. Total di sini ada sekitar 500 personil tentara Tiongkok yang siap dieksekusi. Seorang pejuang yang masih bocah yaitu Doshi berhasil menggigit tali ikatan yang memborgol tangan Letnan Lu. Setelah ikatannya lepas, Letnan Lu menutup mata Doshi. Ia tak ingin bocah sekecil ini melihat langsung di mana mereka akan tewas dengan cara yang mengenaskan. Dan sebelum dieksekusi, mereka mengeluarkan teriakan yang intinya negeri Cina tidak akan pernah binasa. Kemudian dari kejauhan, penduduk sipil yang menyaksikan pembantaian itu hanya bisa terdiam karena ketakutan. Dan usai sudah pembantaian tersebut, kini terciptalah lautan mayat manusia, sebuah sejarah kelam yang akan selalu diingat dalam masa Perang Dunia Kedua. Kemudian scene berganti. Shinji, seorang tentara Cina yang lari dari pertempuran tadi, mendatangi tempat eksekusi massal. Ia mendapati Letnan Lu yang tewas dengan keadaan mata terbuka. Namun ajaibnya, Doshi dan salah satu orang lainnya selamat atas eksekusi massal tadi. Kemudian Doshi dibawa ke seorang guru untuk mendapatkan perawatan. Beliau bernama Nona Jiang. Selain guru, Nona Jiang ini adalah seorang anggota komit, yaitu orang yang ditunjuk melaksanakan tugas tertentu, terutama dalam hubungan pemerintahan. Tentara Jepang sangat berbahagia karena berhasil mengambil alih Nanking sepenuhnya. Sedangkan Kadokawa mendatangi rumah bordil untuk melampiaskan birahinya. Ia dilayani oleh wanita penghibur yang langsung didatangkan dari Jepang. Wanita ini bernama Yuriko. Di sana, Yuriko langsung memegang pedang milik Kadokawa. Rupanya, ini kali pertama Kadokawa akan bercocok tanam. Ia tersipu malu dengan Yuriko. Setelah itu, secara perlahan Yuriko memandunya. Malamnya, Tuan Tang mempergoki sekelompok tentara Jepang sedang memperkaos wanita. Beruntung Tuan Rep segera datang untuk membubarkannya, dan esoknya Tuan Tang memotong pendek rambut istrinya. Walaupun di sini sang istri enggak rela rambutnya dipotong, tapi apa daya, karena hanya dengan cara itu adalah jalan satu-satunya untuk melindungi para wanita dari kejahatan cocok tanam yang dilakukan oleh Jepang. Selain berdandan layaknya pria, para wanita ini juga diwajibkan untuk menghapus make up-nya. Dan di tengah-tengah deretan para wanita malang ini, ada salah satu wanita yang membandel, yaitu Xiao Jiang. Ia menolak untuk dipotong rambutnya. Ia beralasan bahwa ia membutuhkan rambut panjangnya untuk mencari pekerjaan setelah perang usai.
Kebiadaban tentara Jepang kini sudah semakin menjadi-jadi. Bahkan, mereka kini sudah berani memasuki daerah zona aman untuk menculik para gadis demi kebutuhan cocok tanam mereka. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, para gadis yang seusai dibuat prasmanan ini langsung dibunuh dengan cara dilempar dari atas gedung. Sementara itu, Kadokawa kembali mendatangi Yuriko yang kini keadaannya tampak seperti orang yang sudah tidak waras lagi. Yuriko depresi parah karena terlalu banyak digilir oleh tentara Jepang. Kadokawa memberinya oleh-oleh khas Jepang yang tentunya Yuriko sangat menyukainya. Rupanya, Kadokawa secara diam-diam mempunyai perasaan lebih ke Yuriko dan dia berjanji akan menikahinya seusai perang nanti. Dan di waktu yang sama, Tuan Rep mendapat surat dari pemerintahannya untuk segera kembali ke Jerman karena pekerjaannya melindungi pengungsi di Nanking dianggap telah merusak hubungan diplomatik negaranya dengan Jepang. Kemudian Tuan Tang mempertanyakan bagaimana nasib anak istrinya maupun pengungsi yang ada di camp. Sementara sejauh ini mereka sangat bergantung pada Tuan Rep untuk keselamatan mereka. Tuan Tang yang gak tahu harus berbuat apa kemudian mendatangi petinggi militer Jepang untuk menjalin kerjasama. Tuan Tang bermaksud untuk mencari perlindungan dari tentara Jepang dan resmi sudah. Kini Tuan Tang menjadi bagian dari pihak Jepang dan sama sekali Tuan Tang gak sadar dikalau Jepang mempunyai niat terselubung kepadanya. Dan benar saja, kini Jepang semakin leluasa dan tambah menjadi-jadi. Mereka kembali mendatangi kamp zona aman tempat para pengungsi. Bahkan, mereka juga mendatangi ruangan tentara Cina yang keadaannya sedang sekarat. Akan tetapi Jepang gak peduli, mereka tetap membantainya di tempat. Setelah itu, mereka menyasar ke tempat kamp pengungsi yang terdapat keluarga Tuan Tang di dalamnya. Dengan menunjukkan surat perjanjian, Tuan Tang mencoba untuk berkomunikasi dengan tentara Jepang agar tak berbuat brutal. Namun lagi-lagi Jepang gak peduli. Sementara itu, anak Tuan Tang yang masih balita ini mencoba melindungi ibunya dengan memukuli tentara Jepang dengan sekuat tenaganya. Dan dengan sadisnya, ia malah dilempar keluar gedung. Tuan Tang yang menyaksikan sendiri peristiwa itu langsung nangis sejadi-jadinya ketika anak kesayangannya tewas dengan cara yang mengenaskan. Dan di sini juga ia baru sadar bahwa Jepang mengingkari perjanjian dengan dirinya. Kemudian scene berganti. Komandan tentara Jepang yaitu Letnan Ida Osamu memanggil Nona Jiang beserta Tuan Rep untuk menemuinya. Letnan Ida meminta kepada mereka agar segera menyediakan 100 wanita penghibur untuk tentara Jepang. Dan jika mereka menolak, maka Jepang mengancam akan mengirimkan pasukan untuk menghancurkan kamp pengungsian. Dan dengan sangat berat hati, Nona Jiang mengumpulkan para wanita di sebuah gereja, lalu menyampaikan keinginan tentara Jepang tersebut. Nona Jiang juga mengatakan bahwa mereka akan dibawa 3 hari, lalu setelah itu akan dilepas kembali. Dan jikalau mereka tidak bersedia, maka seluruh kamp pengungsian akan dihancurkan dan habislah sudah. Dan yang lebih mengharukan lagi, para wanita ini secara sukarelawan bersedia untuk dibawa demi menyelamatkan nyawa ribuan penduduk sipil tersebut. Xiao Jiang, wanita pertama yang merelakan dirinya untuk dibawa, kemudian disusul dengan para wanita lain dengan diiringi tangisan ketidakberdayaan, saling menguatkan karena mereka tahu nasibnya akan seperti apa. Bahkan Mei, adik dari Tuan Tang, juga merelakan dirinya untuk menjadi ladang cocok tanam bagi tentara Jepang. Di sini pokoknya 100 wanita tadi digilir selama 3 hari tanpa jeda. Hanya Kadokawa lah yang tidak sanggup melihat penderitaan mereka. Seusai nafsunya terpuaskan, kini tentara Jepang tampak berbahagia. Sedangkan Kadokawa tiba-tiba terdiam setelah melihat rekannya sedang membawa gerobak. Rupanya gerobak tersebut untuk mengangkut para mayat relawan wanita yang tewas karena terus-menerus disiksa dan digilir. Tak lain adalah Xiao Jiang. Bahkan mereka terlihat sangat tidak peduli ketika para mayat ini didorong seperti sampah. Lagi-lagi hanya Kadokawa lah yang terlihat sangat merasa prihatin. Ia berkaca-kaca bahwa dirinya juga termasuk bagian dari kekejian tentara Jepang. Sedangkan si Mei terlihat seperti orang tidak waras lagi akibat terlalu banyak mengalami tekanan. Tak tanggung-tanggung, Letnan Ida langsung membawanya ke pinggir lalu menembaknya karena dianggap mengganggu. Setelah itu, Letnan Ida berkata ke Kadokawa, lebih baik mati daripada hidup seperti ini.
Malamnya, tiba saatnya para wanita relawan ini akan dikembalikan ke keluarganya. Akan tetapi, Tuan Tang dan sang istri tak melihat si Mei di sana. Mereka hanya bisa berharap Mei masih hidup untuk menemuinya. Februari 1938. Kini tiba saatnya Tuan Rep akan pulang ke Jerman. Semua penduduk sipil memohon agar Tuan Rep untuk tetap tinggal, karena mereka nggak tahu kepada siapa lagi akan mencari tempat perlindungan, karena selama ini hanyalah Tuan Rep yang bisa mengendalikan kekejian tentara Jepang. Sebenarnya sungguh berat bagi Tuan Rep untuk meninggalkan mereka. Namun karena itu perintah dari atasan, mau tidak mau ia harus mematuhinya, dan sembari berlutut Tuan Rep meminta maaf ke penduduk atas keputusannya tersebut. Sesampainya di perbatasan, mereka kembali mendapat kendala. Tuan Rep hanya diizinkan membawa 2 orang untuk melintasi perbatasan. Ia kemudian menunjuk Tuan Tang beserta istrinya untuk ikut dengannya. Namun hal mengejutkan terjadi. Tuan Tang malah ingin kembali dan bertukar tempat dengan tentara Cina yang saat itu sedang berpura-pura menjadi asisten Tuan Rep. Ia berkata kepada istrinya bahwa ia kembali untuk mencari Mei. Tentunya Tuan Rep sangat terkejut dengan keputusan tersebut, apalagi dengan istri Tuan Tang melihat suaminya yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan orang lain. Kemudian Tuan Tang dibawa ke suatu tempat untuk dieksekusi. Di sana sudah ada regu tembak yang bersiap di sekitar tiang. Dan ketika matanya akan ditutup, Tuan Tang justru menolaknya dan dia berkata kepada Letnan Ida bahwa kini istrinya sedang hamil, dan akhirnya Tuan Tang meninggal dengan cara yang mengenaskan. Singkat cerita, kini Jepang mulai membubarkan zona amanan Qing, dan mereka juga meminta kaum pria yang pernah jadi tentara untuk menyerahkan diri. Jepang berdalih pemerintahannya akan menjamin kehidupan yang layak bagi mereka, dan benar saja ketika para pria ini sudah mengaku bahwa dirinya adalah tentara, Jepang langsung mengangkutnya ke sebuah truk untuk dieksekusi, termasuk juga dengan Shinji. Ia juga ikut tertangkap. Tentunya membuat Nona Jiang segera bertindak. Ia dan para orang barat lainnya mencoba bernegosiasi dengan Letnan Ida untuk membebaskan para tawanan. Beliau juga menyampaikan bahwa orang yang berada di truk tersebut enggak sepenuhnya tentara, melainkan ada penduduk sipilnya juga. Dan akhirnya permohonan mereka dikabulkan oleh Letnan Ida, tapi dengan satu syarat. Mereka hanya boleh menyelamatkan masing-masing 1 orang saja. Sontak membuat keadaan di sana semakin ricuh. Di momen itu, Nona Jiang tak menyia-nyiakan kesempatan. Ia menyamar sebagai pengungsi untuk menyelamatkan tawanan sebanyak-banyaknya. Ia juga sempat kegap oleh Kadokawa, namun Kadokawa membiarkannya begitu saja. Sampai tiba akhirnya seorang prajurit Jepang mencurigai gerak-gerik Nona Jiang dan langsung melaporkannya ke Letnan Ida. Dan setelah ditangkap, Nona Jiang akan dibawa ke suatu tempat untuk diperkaos, dan pada saat melintas di hadapan Kadokawa, Nona Jiang mengatakan sesuatu, yaitu di mana ia lebih memilih untuk mati ditembak daripada menyerahkan dirinya untuk dijadikan prasmanan para tentara Sakne itu. Dan setelah itu, kemudian Kadokawa mendatangi suatu tempat untuk mencari Yuriko, dan betapa terkejutnya ia setelah mendengar Yuriko telah meninggal dunia. Kepada emak-emak itu, Kadokawa berkata bahwa dirinya mengaku sebagai suami Yuriko, dan ia juga meminta agar Yuriko dapat dimakamkan secara layak. Di scene selanjutnya diperlihatkan tentara Jepang sedang menggelar acara kemenangannya atas runtuhnya kota Nanking.
Dan di akhir film, Shinji dan Daoshi mendapat eksekusi mati dari tentara Jepang. Saat itu, Kadokawa yang ditunjuk sebagai eksekutor, tapi entah apa yang ada di pikiran Kadokawa. Ia malah melepaskannya dan menyuruhnya untuk segera pergi. Dan kepada bawahannya, Kadokawa berkata hidup itu lebih sulit daripada mati. Kemudian bawahannya langsung menunduk untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada sang atasan. Dan di saat sedang menyendiri, Kadokawa menangis seakan-akan ia menyesal karena sudah terlalu lelah dan depresi setelah sekian lama bergabung dengan pemerintahan rezim yang hanya menjadikannya seorang pembunuh. Kemudian ia mengambil pistol untuk